Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasni F2 Junior dari kelas MI 3A dengan NPM 23753016. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas-kelas IP. Jadi kelas-kelas IP itu dibagi menjadi 5, yaitu ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan juga kelas E. Yang pertama yaitu kelas A. Kelas A itu rentang IP-nya yaitu 1.0.0.0 sampai 126.0.0.0. Nah, untuk jumlah networknya sendiri di kelas IP A itu sekitar 128 network. Di mana network itu berapa sih banyaknya jumlah IP yang dapat digunakan dalam satu kelas. Jadi jika kelas A itu ada 128 network, jadi ada sekitar 128 alamat IP unik yang dapat digunakan di kelas A. Lalu untuk jumlah host sendiri ada sekitar 16 juta host per networknya. Jumlah host itu adalah berapa sih banyak perangkat yang dapat digunakan dalam setiap networknya. Jadi jika ada 16 juta network maksud saya ada 16 juta host, maka ada sekitar 16 juta perangkat yang dapat digunakan dalam satu networknya itu. Nah, untuk penggunaan sendiri, untuk penggunaan di kelas A itu biasanya digunakan untuk jaringan dengan skala yang besar, seperti perusahaan yang besar atau organisasi pemerintah. Itu menggunakan kelas A karena dilihat tadi untuk jumlah hostnya kan banyak, ada 16 juta. Jadi cukuplah untuk perusahaan yang besar atau organisasi pemerintah yang perlu menggunakan IP yang dalam jumlah banyak seperti itu. Lalu yang kedua itu ada kelas B. Kelas B itu ada rentang IP-nya ada 128.0.0.0 sampai 191.255.0.0. Untuk jumlah networknya ada sekitar 16 ribuan network. Nah, untuk jumlah host sendiri di kelas B ini ada sekitar 65 ribuan host per networknya. Jadi, mungkin untuk di kelas B ini kita bisa menggunakan perangkat sebanyak 65 ribuan. Nah, penggunaannya sendiri untuk kelas B ini digunakan dalam jaringan berskala menengah seperti universitas atau perusahaan menengah yang tidak membutuhkan sebanyak sebanyak kelas A tadi yang menggunakan yang dapat menggunakan yaitu perusahaan besar yang perlu menggunakan IP yang banyak. Kalau kelas B kan menengah gitu kayak universitas atau perusahaan menengah. Lalu untuk kelas yang ketiga yaitu kelas C itu rentang IP-nya yaitu 192.0.0.0 sampai 233.255.255.0. Nah, untuk jumlah networknya sendiri, di kelas C ini ada sekitar 2 juta network dengan jumlah host 254 host per networknya. Jadi ada 250-an lah host per network. Jadi ada sekitar 250 perangkat yang dapat digunakan dalam kelas C ini. Nah, untuk penggunanya sendiri, kelas C itu umumnya digunakan untuk jaringan kecil seperti jaringan lokal atau LAN atau local area network. Jadi itu menggunakan kelas C yang tidak terlalu banyak membutuhkan IP. Lalu yang keempat itu ada kelas D dengan rentang 244.0.0.0 sampai 239.255.255.255. Nah, penggunaan di kelas D ini digunakan biasanya untuk transmisi multicast atau mengirimkan data ke banyak penerima sekaligus seperti itu. Itu biasanya menggunakan kelas D. Contohnya itu kayak streaming video atau konferensi online. Itu kan itu cukup menggunakan kelas D. Lalu yang terakhir itu kelas E. Kelas E ini jarang digunakan karena dia rentangnya itu ada di 240.0.0.0 sampai 255.255.255.255. Nah, penggunaannya sendiri untuk kelas E ini biasanya untuk cadangan atau eksperimen, tidak digunakan untuk jaringan publik. Nah, karena kelas E ini juga apa ya, lebih sedikit kayak gitu loh, sedikit IP-nya. Lalu saya di sini juga akan menjelaskan mengenai IP gateway. Jadi IP gateway itu sesuai namanya, yaitu seperti jembatan antar jaringan. Jadi gateway itu atau IP gateway itu menghubungkan perangkat dalam atau LAN jika ingin mengirimkan keluar keluar jaringan LAN atau ke eksternal seperti seumpamanya nih kita perangkat yang menggunakan jaringan LAN itu ingin mengakses keluar jaringan seperti web. Nah, itu kita dapat menggunakan IP gateway, dikirim menggunakan IP gateway dengan menggunakan perangkat yaitu namanya router.
Jadi, LAN itu tuh penghubung antara maksud saya IP gateway itu tuh penghubung antara IP LAN dengan IP luar. Jika suatu perangkat yang menggunakan LAN ingin mengakses jaringan luar itu menggunakan IP gateway dengan perangkat yang namanya router. Nah, lalu ada IP subnet. Nah, IP subnet itu merupakan pembagian jaringan besar itu menjadi jaringan yang lebih kecil. Kayak contohnya IP 192.168.1.1/24. Nah, slash 24 ini menunjukkan bahwa 24 bit pertama adalah untuk network dan sisanya untuk host. Karena kalau tidak dikasih slash 24 atau tanpa subnetting, maka blok ini bisa memiliki 254 host yang mana pasti sia-sia gitu karena tidak dibagi tadi jaringannya. Nah, untuk tadi kan 192.168.1.1 itu slash 24 itu subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Gitu. Jadi IP subnet itu adalah pembagian jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil sehingga tidak mengurangi pemborosan IP. Seperti itu. Jadi di sini aku mau ngubah IP aku jadi kan yang dari awalnya DHCP mau setting IP. Kan ini 192.168.4.3.16 kan udah DHCP, cuman aku setting lagi gitu. Itu pakai komen yang namanya, bentar ya. Nih, saya lihat di sini aja nggak apa-apa ya, Pak. Itu pakai LS ETC Network. Nah, ini agar lebih memudahkannya, itu kita pakai putih. Oke? Kita pakai putih. Kan ini tadinya 16 tuh, sekarang mau kita ganti. 92.168. Itu berapa? 43. Apa sih, Pak? 43 ini kan yang dari WiFi, dari WiFi awalnya gitu. 43.16. Ini cek. Kita isi. Masuk ke sudo root. Oke. Nah, gini ya. Di situ kita masuk lagi ke sini, kita copy aja ini. Ini untuk konfigurasi IP address statis. Oke, enter. Lalu kita, ini kan isinya tuh sama, abis itu kita buat salinannya terlebih dahulu. Oke, lalu kita kita mulai setting IP. Nah, di sini kan IP saya tadi itu kan 43.16 tuh. Kan 43 tuh emang dari HP-nya, dari WiFi-nya. Nah, yang 16 ini mau kita ubah seumpamanya berapa ya? 40 deh. 40. Nah, ininya tetap, oke, tetap ininya jadi true karena DHCP true. Kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Sekarang kita reboot. Folder. Ini tidak bisa masuk. Kita closein aja putihnya, kita masuk lagi ke sini. Nanti kita lihat IP-nya berubah atau enggak. Pasti berubah. Jadi kita setting 40 ya. Sekarang kita lihat berapa IP-nya, kita masuk lagi. Kanan. Kita masuk lagi, sudah handling. Nah, sekarang kita if config. Nah, berubah jadi 40. Kan tadi kita setting 40. Oke, jadi sekarang kita buat salinan. Apa ya? Backup. Kita backup tadi, dia pakai JB tadi ya. Kita masuk ke putih dulu. Biar kita bisa langsung, apa namanya, copy aja. 168.43.40. Tuh. Nah, oh, sudah. Kita buat salinannya itu ini nih salinannya CP ini.
Oke, sudah. Kita cek dulu ya. Kadang pasti ada 12, 8, 43, 40. Nah, ada. Oke. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih kita cara mengetahui IP gateway kita. Pertama-tama kita buka command prompt-nya yaitu Windows R, CMD, Enter. Lalu kita ketikkan saja IP config. Nah, jadi ini nih. Ini ada default gateway. Nah, jadi IP gateway kita yaitu 192.168.43.1. Lalu selanjutnya itu ada WAN atau Wide Area Network. Jadi WAN itu adalah jenis jaringan network yang lebih luas dan juga lebih canggih. Nah, WAN ini biasanya digunakan untuk menghubungkan antara negara satu dengan negara lainnya. Nah, jadi secara demikian berarti LAN ini tuh cakupannya lebih besar dibanding LAN dan juga MAN. Nah, untuk WAN sendiri itu biasanya dia menggunakan fiber optik, kabel fiber optik yang ditanamkan di bawah tanah. Nah, untuk mengetahui berapa sih IP WAN kita, itu kita menggunakan command yaitu call if config me. Kita masuk ke ini lagi. Kemana ini namanya? Command prompt lagi ifconfig.me. Nah, ini dia nih. Ini adalah IP1 kita yaitu 114.10.102.74. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai IP address. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.